terpercaya menuju sehat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita bersyukur karena kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah yang kita rindu mendapatkan lawatan dan sapaan yang datang dari Tuhan. Kita yakini ketika kita berdekatan dengan Tuhan, maka ada sinar kemuliaan yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sinar kemuliaan Bapa, katakan sinar kemuliaan Bapa memenuhi sekelilingku, rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku, ku rasakan hadirat-Mu, kau tenggelamkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandangi wajah-Mu. tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandangi wajah-Mu. Sekali lagi katakan, ku ingin tetap di sini. Tetap di sini, menikmati baik-Mu. Tetap di sini. Ku ingin tetap di sini dan memandangi Dan memandang indah wajah-Mu. dan memandangi Sekali lagi katakan, dan memandang dan memandangi wajah-Mu. Bapak, kami bersyukur karena pagi ini Tuhan bersama kami. Kami rindu mendengar suara Engkau dan kami rindu mendapatkan petunjuk yang datang dari Engkau. Kami rindu menjadi pelaku firman yang dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, kami menyerahkan acara ini dari awal hingga akhir, semuanya dalam penyertaan dan pimpinan daripada Tuhan. Pagi ini hamba-Mu Bapak Edi Kurnia yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Kau. Biarlah semuanya dikuasai Tuhan. Yang hadir dikuasai Tuhan, yang melihat dikuasai Tuhan, yang mendengar dikuasai Tuhan. Sehingga firman Allah mampu kami tangkap dan kami melakukan apa yang Tuhan firmankan. Karena semuanya kami percayakan hanya di dalam kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur karena Tuhan menyertai kita. Apapun yang menimpa kita, dalam situasi yang membahayakan, dalam situasi yang mengerikan, dalam situasi yang menakutkan,
Tuhanlah yang memimpin kita. Tuhan yang memimpin aku. Mari kita dengan penuh syukur, sukacita, pujian ini kita sampaikan bersama-sama. Tuhan yang memimpin aku, apa yang ku takutkan, rahmat-Nya sungguh berlimpah dan menjadi naungan. Aman damai ku miliki karena harap padanya. Apapun menimpa aku, tentu Yesus turut serta. Apapun menimpa aku, tentu Yesus turut serta. Tuhan yang memimpin aku, katakan bersama-sama. Tuhan yang memimpin aku pada jalan berliku, anugerah-Nya tersedia meliputi hidupku. Air hayat dipancarkan dan dahaga-ku hilang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Roti hidup diberikannya sampai jiwaku kenyang. Tuhan yang memimpin aku dengan kasih sayang-Nya, dibawanya ku ke surga sebagai ahli warisnya. Dalam surga rumah Bapa telah menunggu Tuhanku. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpinku. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpin. Haleluya, berkumandang. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpinku. Haleluya, berkumandang Yesuslah pemimpinku. Penuh syukur dan haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa sawaan dan syukur kita kepada Tuhan. Biarlah apa yang kita menaikkan dan Tuhan menjawab doa kita. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur bersama dengan seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri. Pada pagi hari ini kami menaikkan syukur kami kepadamu. Oleh karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, Tuhan nyatakan kepada kami tahun demi tahun, bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, bahkan setiap jam, setiap detik, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Walaupun kami di dalam hidup dan kehidupan kami ini banyak pengalaman-pengalaman yang kami peroleh, menyenangkan maupun tidak, tetapi kami yakin
semuanya itu dipimpin dan disertai oleh Tuhan, sehingga memampukan kami pada saat ini Tuhan untuk bisa menikmati hidup dan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Walaupun kami tahu Tuhan sampai saat ini COVID-19 masih ada, bahkan di negara kami, di provinsi kami meningkat, tetapi kami percaya Tuhan ada dan melindungi kami semuanya. Dan tolonglah kami Tuhan, kami pasti berserah kepada Tuhan, kami senantiasa menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong kami. Oleh sebab itu juga Tuhan, biarlah kami akan mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah. Kami dapat menjaga diri dengan sebaik-baiknya, karena kami yakin Tuhan, virus ini pasti akan berakhir. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua pelayanan kesehatan, rumah sakit di negeri kami ini, terutama di Kediri, Rumah Sakit Baptis Kediri. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai untuk semua, baik dokter, perawat, maupun bagian-bagian yang terkait di dalam pelayanan kepada setiap orang yang sakit. Kami percayakan Tuhan akan melindungi, menjagai, dan menolong kami, sehingga kami bebas daripada mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan virus apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pimpinan rumah sakit, Ibu Direktur, untuk Wakil Direktur, untuk staf direksi, bahkan seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis. Tuhan menyertai dan menolong kami. Tuhan akan memberkati seluruh karyawan Rumah Sakit Baptis Kediri. Tuhan berikan kekuatan kesehatan kepada kami. Secara perekonomian kiranya Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kami. Kami percaya bahwa Engkaulah yang akan menolong, dan khususnya untuk bulan-bulan mendatang, kami para orang tua memikirkan, berusaha untuk anak-anak kami yang akan masuk sekolah di mereka masing-masing. Tuhan cukupkan segala keperluannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan untuk seluruh karyawan, dan kami berdoa untuk seluruh keluarga besar rumah sakit ini. Tuhan berkati baik suami, istri, anak-anak kami serahkan kepadamu. Kami ingat pada pagi hari ini yang berulang tahun, Tuhan akan berkati dengan kekuatan kesehatan yang berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur kami kepadamu. Kami percaya apa yang kami naikkan ini tidak akan pernah kembali kepada kami dengan sia-sia. Di dalam namamu Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Halo saudara-saudari dari tenaga medis, tenaga kesehatan Rumah Sakit Baptis Kediri. Saya Benyamin Saputra Kurniawan dari Paduan Suara Serafim, saya sebagai ketua. Semoga saja melalui puji-pujian yang kami bawakan, Yesus kawan yang sejati, yang disertai juga dengan Ibu Pertiwi, boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, khususnya para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan dalam memerangi pandemi virus corona ini di Indonesia khususnya, boleh menjadi penguatan dan menjadi saluran berkat, dan kita semua boleh diingatkan kembali bahwa Yesus adalah satu-satunya kawan sejati yang menjadi pegangan kita semua di tengah-tengah ketidakpastian, kekhawatiran semua yang kita hadapi saat ini. Kita selalu ingat bahwa Tuhan Yesus selalu menjadi pegangan kita. Dan juga kita berdoa juga untuk bangsa dan negara, Ibu Pertiwi yang sedang bersusah hati. Semoga kita semua boleh melaluinya dengan baik hingga pandemi ini berakhir. Itu aja pesan dari kami. Saya sebagai Ketua Serafim, terima kasih. Yesus kawan yang sejati,
Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Sungguh merupakan satu kebahagiaan jika pagi hari ini saya bisa ambil bagian di dalam kebaktian yang indah bersama dengan keluarga besar Rumah Sakit Baptis Kediri. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur. Tadi sebelum pelayanan firman Tuhan kita mulai, tim paduan suara dari Serafim sudah menyiapkan kita dengan pujian yang begitu indah dan memberkati dengan judul Yesus Kawan yang Sejati. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang kawan atau sahabat, pasti saya percaya tidak ada seorang pun yang tidak punya sahabat, betul kan? Mungkin ada di antara kita yang punya sahabat untuk saling curhat dan sharing, sahabat untuk menyalurkan hobi, sahabat untuk berbagi, sekarang mungkin di grup-grup WA dan seterusnya, dan sahabat-sahabat yang lain. Hari ini kita akan mencoba untuk belajar bagaimana kita menjadi sahabat yang menghadirkan rasa tenang bagi orang-orang di sekitar kita. Dan bersama mari kita buka Alkitab kita sebagai dasar untuk renungan kita di hari ini, yang saya ambilkan dari Matius 11 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saya ulangi lagi. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin. Kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa, Engkau begitu peduli dan memperhatikan kami. Dalam segala perkara Engkau memiliki rencana dan kehendak yang baik. Dan hari ini kami rindu untuk belajar apa yang terbaik, apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, dan sebagai sahabat-sahabat dan rekan kerja Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya ketika kami mengakhiri ibadah ini, ada sesuatu yang membangun kami, menguatkan kami, menyemangati kami dan menginspirasi kami untuk jadi lebih baik. Hanya dalam pertolongan Tuhan Yesus kami mohon bimbingan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin memulai renungan ini dengan sebuah cerita. Di YouTube beberapa waktu yang lalu sempat viral satu pertemanan yang tidak lazim, yaitu pertemanan antara seekor harimau dengan anak rusa. Diceritakan pada suatu saat ada seekor harimau yang sedang mencari mangsa. Dia mengendap-endap dan ingin menerkam seekor rusa yang kebetulan sedang melahirkan. Dan ketika harimau itu menyergap rusa itu, ternyata rusa itu bisa lolos melarikan diri, dan harimau itu menjumpai anak rusa yang baru saja lahir. Dan apa yang terjadi? Mestinya yang terjadi, anak rusa itu akan dimakan oleh harimau. Tetapi di luar dugaan, sungguh ajaib bin aneh, ternyata harimau itu kemudian menjilati anak rusa itu, kemudian mengambil anak rusa itu dan membawa pergi dan diasuh sampai cukup besar. Dan ketika ada banyak pemangsa lain yang mencoba mengganggu rusa itu, harimau itu membela.
maka terjalinlah persahabatan di antara dua binatang yang rasanya tidak mungkin. Harimau dan anak rusa. Yang satu pemangsa dan yang satu adalah yang dimangsa. Apa yang ingin saya sampaikan dari ilustrasi atau cerita ini? Yang pertama, bahwa sesulit apapun suatu persahabatan itu bisa saja terwujud jika ada satu hal, penyesuaian yang sungguh-sungguh. Dan di dalam cerita itu kita bisa bayangkan bagaimana seekor harimau harus menjadi induk bagi seekor anak rusa. Dan penyesuaian harus terjadi luar biasa. Nah, di dalam bacaan tadi, kalau kita mau menangkap poinnya, sebenarnya yang diperlukan supaya kita bisa ambil bagian di dalam kuk yang dipercayakan Tuhan, itu adalah upaya penyesuaian yang sungguh-sungguh. Nah, sebenarnya kalau kita baca dalam konteks secara keseluruhan ayat itu, kita akan menemukan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya sedang berbicara tentang kebiasaan orang-orang pada saat itu untuk memanfaatkan hewan untuk melakukan pekerjaan, baik itu untuk transportasi maupun untuk membajak sawah. Biasanya hewan itu adalah lembu atau kerbau, mungkin juga kuda atau keledai dan sebagainya. Dan mungkin bagi kita yang sudah berusia di atas 40 tahun, kita tidak asing lagi dengan yang namanya dokar, cikar, dengan ditarik dua hewan. Tetapi mungkin generasi milenial sudah sulit menemukan di jalan-jalan, ya. Oleh karena itu saya ingin memberikan satu gambaran, kira-kira seperti ini, ya. Jadi ada dua kerbau di sini contohnya. Lalu kerbau itu dipasangi dengan kuk yang terbuat dari kayu. Lalu kemudian ada seorang yang namanya kusir, itu yang mengendalikan dari gerobak. Sehingga dua binatang itu dipasangi kuk yang baik dan bisa dengan efektif dijalankan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa persoalannya? Persoalan akan muncul ketika ada satu hewan yang sudah terlatih dan satunya hewan belum terlatih. Biasanya dalam situasi seperti itu beban terberat ada di hewan yang terlatih. Karena hewan yang belum terlatih atau disebut hewan ajaran, ini biasanya akan dipasangkan dengan binatang yang sudah terlatih, sehingga binatang yang terlatih ini harus sabar menunggu bagaimana binatang yang ajaran ini menyesuaikan langkahnya. Kadang-kadang dia jatuh, kadang-kadang dia terlalu cepat, kadang-kadang dia terhambat jalannya dan seterusnya. Sehingga beban terbesar ada di binatang yang terlatih ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kunci keberhasilan bagaimana dua binatang ini bisa digerakkan dengan efektif untuk pekerjaan adalah keselarasan dan keserasian. Ukurannya serasi, kekuatannya serasi, langkahnya serasi, dan iramanya serasi. Itu kuncinya. Dan untuk itu diperlukan penyesuaian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, gambaran itu coba Yesus gunakan untuk menjelaskan bagaimana hubungan Tuhan Yesus dengan kita dan Allah Bapa di surga. Allah Bapa kita itu digambarkan seperti seorang kusir yang mengendalikan kita. Dan Tuhan Yesus di satu sisi dan kita di sisi yang lain untuk bersama-sama harus sesuai dengan kehendak Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan pasti itu tidak mudah. Karena yang satu sisi kita manusia dengan segala keterbatasan, dengan segala kengeyelan kita, dengan segala tekar tengkuk kita, dengan segala tabiat kita, dengan segala masalah yang muncul dalam kehidupan kita. Dan di samping kita, itu ada Tuhan yang perfect, yang sempurna. Nah, untuk itulah kemudian Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ada dua kata kunci supaya kita bisa menjadi sahabat terbaik untuk Tuhan Yesus. Yang pertama adalah ada kelemah lembutan, dan yang kedua adalah
kerendah hatian. Tanpa dua sikap dan sifat itu akan sangat sulit kita bisa saling menyesuaikan. Kita akan coba cermati sejenak. Apa makna kelemah lembutan? Seringkali sikap kelemah lembutan ini disalahartikan dengan sikap yang lemah, yang lembek, yang manutan, yang tidak tegas, dan lain sebagainya. Bukan itu, saudara-saudara. Kalau kita pelajari dengan seksama dalam konteks bahasa aslinya, kelembutan ini sebenarnya mengarah kepada sikap hati yang lembut, sikap hati yang terbuka, dan sikap hati yang mau dibentuk. Itu kelemah lembutan. Lawan dari kelemah lembutan hati adalah kekerasan hati. Sehingga kita seringkali mendengar istilah mengeraskan hati. Kemudian kita juga, wah, orang itu bergudul, orang itu sakar PDW, angel, tidak kerjasama, dan lain sebagainya. Karena tidak ada hati yang lemah lembut. Nah, oleh karena itu kita seringkali melihat fakta atau kenyataan di lapangan, perkataan dan sikapnya itu lembut, sopan, tapi hatinya keras. Itu seringkali kita temukan, ya. Lalu kemudian ada juga sebaliknya, orangnya kelihatan keras, berangasan, tapi sebenarnya hatinya lembut. Nah, yang nggak boleh terjadi itu, wes hatinya keras, sikap dan perkataannya juga atos. Nah, itu yang susah gitu ya. Nah, yang ideal adalah ketika kita punya perkataan dan sikap yang lemah lembut, hati kita juga lemah lembut. Tuhan mengendaki dalam proses kita menjadi pasangan Tuhan Yesus itu, kita sedang diproses dan dibentuk. Dan lemah lembut itu selalu terkoneksi dengan yang disebut kerendahan hati. Kerendahan hati berbeda dengan tidak percaya diri, berbeda dengan inferioritas, berbeda dengan tidak punya nyali. Kerendahan hati adalah sekalipun orang itu punya seamben kelebihan, tetapi dia tidak menyombongkan diri. Rendah hati itu lawan katanya adalah tinggi hati. Rendah hati itu adalah lawan katanya adalah sombong, pemuja hormat. Dan rendah hati itu seringkali dikaitkan dengan orang yang selalu merasa dirinya benar. Oleh karena itu umumnya orang yang keras hati itu akan jadi tinggi hati. Sebaliknya orang yang lembut hatinya akan menjadi rendah hati. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan pakailah kuku, itu dia sedang mengatakan berdirilah, berjalanlah di sampingku. Mari kita bersama-sama bekerja untuk Bapa di surga. Aku akan mengajari engkau, aku akan menolong engkau, aku akan melatih engkau, sehingga kita kemudian akan menjadi satu rekan kerja, sahabat bersama seiring untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini menjadi situasi yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita terbuka dengan kelembutan hati, kerendahan hati, dan kita siap diproses oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, maka jiwamu akan tenang. Ketika Tuhan Yesus dengan penuh perhatian, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kesabaran, mendengar kita, mendampingi kita, mengajari kita, menolong kita, maka kita menjadi orang yang bisa diterima dan dihargai. Dan itu akan menciptakan ketenangan. Karena kita bersama dengan sahabat yang mau mengerti, mau mendengarkan, tapi juga menghargai kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kehadiran sahabat itu akan punya peran penting. Karena seorang sahabat itu akan mentransfer emosi, akan mentransfer energi, akan mentransfer aura gitu ya dalam bahasa sekarang. Ketika kita bersama dengan orang-orang yang hatinya lembut dan rendah hati dan ada ketenangan jiwa, maka kita juga akan ada dalam suasana itu.
Ada sebuah cerita di on the spot beberapa waktu yang lalu, saya lupa persisnya. Ada sebuah kisah pertemanan manusia dengan binatang. Ada sepasang suami istri yang pergi dari kota, meninggalkan keramaian kota, pergi ke desa, dan dia memilih tinggal dengan binatang-binatang yang tidak bersuara. Jadi bisa kita bayangkan ya, di situ ada ular, ada kelinci, dan ada bekicot. Wah, sekarang sate bekicot enak ya. Nah, ketika dia ditanya mengapa orang ini memilih binatang-binatang yang tidak bersuara, dia mengatakan, saya sudah bosan dengan kebisingan dunia. Saya memilih teman-teman yang tidak banyak cakap, tetapi selalu hadir bersama dengan saya, membuat hati saya lebih tenang. Nah, saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ini menjadi satu refleksi bagi kita. Apakah kehadiran kita sebagai seorang sahabat, mungkin dengan pasien yang kita layani, dengan teman-teman sekerja kita, dengan tim kerja kita, dengan anak buah kita, dengan keluarga kita, dengan orang-orang di sekitar kita, apakah kita sudah mampu untuk menjadi sahabat yang menghadirkan rasa tenang? Hari ini Tuhan Yesus memberikan role model untuk kita. Apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, ketika Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati itu ada di samping kita, maka kita akan mendapatkan ketenangan. Demikian pula dengan kita. Ketika kita hadir menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, yang mau mendengar, yang mau dengan sukacita untuk mengerti, untuk menolong, untuk menopang, untuk mensupport, tapi pada saat yang sama menghargai orang lain, maka orang itu akan menjadi merasa tenang bersama dengan kita. Dan itu panggilan kita sekarang dalam konteks masyarakat yang dilanda pandemi COVID-19 ini. Kita tahu dampaknya luar biasa. Pandemi ini menghasilkan keresahan, kegelisahan, bahkan mungkin ada sebagian yang menjurus kepada kecemasan, ketakutan, dan kepanikan. Ada suasana hati yang tidak tenang, ada suasana hati yang resah dan gelisah. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini saatnya kita bisa hadir menjadi sahabat-sahabat semua orang yang bisa mendatangkan ketenangan. Dan itu dalam rumus, dalam kata kunci Tuhan Yesus, ada dua kata penting: lemah lembut hatinya dan rendah hati jiwanya. Dan orang yang bisa mencapai itu akan bisa hadir menjadi sahabat yang menghadirkan rasa tenang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika ada banyak berita lewat grup WhatsApp, lewat Facebook, lewat YouTube, yang banyak memuat hal-hal yang negatif, membawa orang dalam ketidakpastian, keresahan, kegelisahan, dan lain sebagainya, maka hari ini kita punya tanggung jawab untuk membawa berita positif, membawa berita yang membangun, untuk menghadirkan rasa tenang dan optimisme. Dan di bagian akhir dari renungan ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungkan ini. Marilah kita hadir bersama-sama dengan orang yang ada di sekitar kita. Dan mari kita bertutur lewat apapun, lewat grup WA, lewat Facebook, lewat YouTube, lewat Instagram, bahasa-bahasa yang positif, bahasa-bahasa yang didorong oleh gerakan cinta kasih Tuhan, itu laku. Bahasa yang didasari oleh hati yang mengasihi, yang rendah hati dan lembut hatinya. Dan kita berbagi tentang pengalaman kesembuhan kita bersama dengan Tuhan Yesus, dan pengalaman indahnya
bersama-sama bekerja dengan Tuhan Yesus yang menciptakan ketenangan dan damai sejahtera. Biarlah kehadiran kita mempersatukan semua perbedaan. Biarlah kehadiran kita menguatkan dalam kelemahan kita. Biarlah kehadiran kita menghibur yang berkesusahan. Biarlah kehadiran kita memberi keberanian dalam ketakutan. Biarlah kehadiran kita memampukan kita dalam ketidakberdayaan. Biarlah kehadiran kita mencerahkan dalam keterkungkungan. Biarlah kehadiran kita membawa kebebasan jiwa dalam terbelenggu. Biarlah kehadiran kita menginspirasi supaya kita lebih kreatif. Dan biarlah kehadiran kita membimbing orang terus berjalan di rute yang benar yang Tuhan kehendaki. Dan biarlah saudara-saudara, kehadiran saudara dan saya menghadirkan ketenangan dan damai sejahtera bersama dengan Tuhan dan tetap optimis untuk melanjutkan hari demi hari. Selamat melayani, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita bersyukur karena firman Allah yang baru saja kita dengarkan bersama-sama mampu memberikan kekuatan kepada kita semua. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Yesus Kristus memberi yang terbaik buat hidup kita, juga memberikan jaminan yang mulia buat hidup kita. Mari kita akan katakan bersama-sama, jaminan mulia, jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku hari. Ahli warisnya, Ahli warisnya yang ditebus dan yang dibasuh darah kudus. aku nyanyikan, Aku nyanyikan, aku sembah Juru Selamatku
kami hari ini. Kami sudah mengawali ibadah kami mendengarkan kebenaran firman Allah dan kini mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami dengan doa syukur dan berkat yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku yang kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malam